Mereka tidak memiliki rasa takut pada Allah. Gampang membunuh, gampang memfitnah, gampang berbohong, gampang mengambil yang haram, menyakiti orang lain. Kenapa? Tidakkah tahu bahwa itu adalah haram? Tidakkah mereka mengerti itu zalim? Mereka tahu, mereka paham, mereka mengerti. Yang tidak mereka miliki rasa takut. Rasa takut pada Allah, takut pada murka Allah, takut pada azab Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh uswatuna wa qudwatuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu alaihim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, inni usikum ونفسي بالتقوى وتزودوا بها فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata bahwa di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah setiap selesai pertemuan mengakhiri majlis adalah doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, beri kami rasa takut padamu, yang dengan rasa takut itu tak berani kami bermaksiat padamu. Beri kami rasa takut ya Allah, yang dengan rasa takut itu tak berani kami berbuat dosa. Beri kami rasa takut, yang dengan rasa takut itu tak berani kami mengambil yang haram. Kata Ibnu Umar, doa ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akan bubar dari pertemuan. Ternyata rasa takut itu penting dan perlu. Kita mesti memilikinya. Kalau kita tidak memilikinya, minta pada Allah dalam doa-doa kita. Ya Allah, Allahumma qsim lana, ya Allah beri kami khasyatik, rasa takut padamu, rasa takut yang membuat kami tak berani berbuat maksiat. Benar, karena banyak orang berbuat maksiat bukan karena enggak tahu itu maksiat. Orang melanggar hukum bukan karena enggak mengerti itu melanggar hukum. Sangat banyak hukum dilanggar justru oleh penegak hukum. Sangat banyak hukum dilanggar oleh orang-orang yang membuat hukum dan aturan. Sangat banyak ajaran agama dilanggar oleh orang yang mengerti agama. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Apakah mereka enggak mengerti? Mereka enggak mengerti. Lalu apa yang tidak mereka miliki? Mereka tidak memiliki rasa takut pada Allah. Gampang membunuh, gampang memfitnah, gampang berbohong, gampang mengambil yang haram, menyakiti orang lain. Kenapa? Tidakkah tahu bahwa itu adalah haram? Tidakkah mereka mengerti itu zalim? Mereka tahu, mereka paham, mereka mengerti. Yang tidak mereka miliki rasa takut. Rasa takut pada Allah, takut pada murka Allah, takut pada azab Allah. Karena itu perlu kita timbulkan rasa takut. Selain dari doa-doa, cara menimbulkan rasa takut adalah tadabburi
ayat-ayat, hadis-hadis tentang kematian, tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang neraka. Baca itu berulang-ulang, insya-Allah muncul rasa takut. Di antara firman Allah yang barangkali mesti sering kita baca, kita tadabburi dan kita renungi, firman Allah surat Ali Imran 185. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita harus ingat, setiap yang bernyawa, siapapun, ujung-ujungnya pasti akan mati. Kita harus ada dalam pemahaman dan alam bawah sadar kita, kita enggak lama hidup, kita akan mati. Siapa? Semuanya. Orang baik, orang jahat, semuanya akan mati. Asal makhluk bernyawa, ujung-ujungnya akan bertemu dengan maut. Siapapun dia, harusnya ayat ini kalau ditadabburi dengan benar, semua orang mesti beriman, termasuk orang kafir. Kenapa? Karena ternyata firman Allah ini, ketentuan Allah ini berlaku, bahkan tidak bisa dihindari oleh orang kafir yang tidak percaya pada Allah. Ada orang saking berkuasanya, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha kuasa. Fir'aun orangnya, saking berkuasanya Fir'aun, di zamannya dia dianggap Tuhan. Apapun perintah Fir'aun dilaksanakan walaupun bertentangan dengan kemanusiaan. Fir'aun pernah mengeluarkan perintah, siapapun yang melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Apa dosa bayi? Enggak peduli, ini perintah Fir'aun. Perintah ini dijalankan oleh orang tuanya, dijalankan oleh kakaknya. Ribuan bayi tak berdosa dibunuh karena perintah Fir'aun, Tuhan mereka. Lalu di mana Fir'aun itu sekarang? Yang dia mengaku Tuhan, yang saking berkuasanya, dia semena-mena pada bangsanya, khusus bangsa Bani Israel. Kemana Fir'aun itu sekarang? Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, tak bisa lari dari ketentuan Allah. Setiap yang bernyawa akan mati. Bahkan kematian Fir'aun sangat sadis dan tragis. Fir'aun dan tentara yang dibangga-banggakan dan membuat dia sombong, sama-sama Allah tenggelamkan, binasakan di dalam Laut Merah. Ada orang saking kayanya, kekayaannya justru tidak bisa dihingga. Apa itu? Qarun. Berapa kekayaan Qarun? Wallahu a'lam. Tapi Al-Quran memberi isyarat, butuh orang-orang kuat untuk mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun. Kalau kuncinya saja diangkat oleh orang-orang kuat, terbayangkah oleh kita betapa banyak kunci gudang Qarun? Kalau kunci gudangnya tak terbayang, alangkah banyak gudangnya. Kalau gudangnya tak terhingga, alangkah banyak isinya. Kekayaan yang akhirnya membuat Qarun durhaka pada Tuhannya, durhaka pada Nabi Musa. Pertanyaannya, di mana Qarun itu sekarang? Orang yang kaya raya sejagat, orang yang mungkin sampai hari ini orang terkaya nomor 1 di dunia. Di mana dia sekarang? Qarun dengan kekayaannya ternyata tidak bisa juga lari dari kematian. Bahkan kematian Qarun juga tak kalah tragisnya. Qarun dan harta yang disombongkannya sama-sama Allah benamkan di dalam tanah. Ada Haman. Haman ini orang kepercayaan Fir'aun. Apa saja urusan penting diserahkan pada Haman. Bisa dikatakan Haman adalah menteri segala urusan di zaman Fir'aun. Apapun pendapat Haman dilaksanakan oleh Fir'aun. Kalau Fir'aun punya urusan, konsultasi dengan Haman. Di mana Haman itu sekarang? Haman juga mati. Haman juga binasa dalam kekafiran. Lalu ada Bal'am. Siapa itu Bal'am? Bal'am intelektual, ulama di zaman itu, yang ngerti kitab-kitab, tapi dia berpihak pada Fir'aun. Dia menyokong, menstempel, menyetujui tindakan-tindakan Fir'aun. Bal'am, ulama, intelektual, yang mendukung dan menyokong kekuasaan Fir'aun pun tak bisa lari dari kematian. Begitu pula nasib Namrus, begitu pula nasib semua orang-orang yang hebat
perkasa, berjaya di masanya, tak bisa lari dari kematian. Bahwa hari ini masih ada hidup, ongkang-ongkang dengan penuh kesombongan, hanya masalah waktu. Suatu saat, lambat laun, kekuasaannya akan berakhir, dan kalau dia tidak segera bertaubat, dia pun akan mengalami nasib setragis Fir'aun. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, begitulah kematian setiap hari mendatangi orang-orang yang hidup, dan semuanya akhirnya akan mati, termasuk jin, manusia, binatang, bahkan malaikat, termasuk malaikat maut. Malaikat maut pun akan mati. Lalu tinggal satu saja, Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup tak mati-mati. Harusnya kesadaran bahwa semua akan mati ini ada dalam diri kita. Sehingga apa pertanyaannya? Berarti saya juga akan mati. Suatu saat saya juga akan binasa. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah kematian bukan akhir dari persoalan. Karena Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ingat, kalian akan mati. Tapi matinya kalian bukan akhir dari persoalan, tapi awal dari pertanggungjawaban. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian katakan, Allah catat dan Allah balasi, akan kalian pertanggungjawabkan. Ma min qaulin ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan kata yang panjang-panjang, satu kata yang terucap dicatat dan dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti di akhirat semua orang akan kaget melihat catatan amalnya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiraha wala kabiraha illa ahsaha. Ini catatan apa ini? Amal kecil, amal besar, semuanya tertulis. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, kalau orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, orang-orang punya kuasa dan segala macamnya, ingat bahwa dia akan mati dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Ingatan ini kalau benar akan mendatangkan rasa takut. Rasa takut yang benar membuat dia tak tergoda lagi untuk berbuat yang haram, membuat dia termotivasi untuk segera bertaubat, lalu mengisi sisa-sisa hidupnya dengan ketaatan. Lalu apa kata Allah pada ayat berikutnya? Faman zuhziha 'anil nar. Maka ukuran kesuksesan bukan harta yang banyak, jadi crazy rich, dijuluki sultan, orang terkaya nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Bukan itu ukurannya. Ukuran kesuksesan bukan jabatan, 1 periode, 2 periode, 3 periode, bukan itu. Ukuran kesuksesan bukanlah ilmu yang banyak. Ukuran kesuksesan bukanlah pendukung yang banyak. Ukuran kesuksesan kata Allah adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun di antara kamu, siapapun di antara kita nanti di akhirat, zuhziha 'anil nar, Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, lalu Allah masukkan ke dalam syurga, faqad faz, itu orang yang sukses. Jika harta kita tidak menyelamatkan kita dari neraka, tidak memasukkan kita ke dalam surga, itu bukan sukses. Jika jabatan kita tidak menyelamatkan kita dari neraka, tidak memasukkan kita ke dalam surga, itu bukan sukses. Jika toko kita, usaha kita, anak-anak kita, semua capaian kita tidak menyelamatkan kita dari neraka dan tidak memasukkan kita ke dalam surga, itu bukan sukses. Sukses adalah apapun yang Allah berikan pada kita, sedikit atau banyak, tapi itu mengantarkan kita pada surga, itu melindungi kita dari neraka, faqad faz, itu orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kalau bukan begitu, maka dunia ini, jabatan, harta, semua capaian dan prestasi, kalau tidak menyelamatkan dari neraka, tidak masukkan ke dalam surga, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang menipu, dan sungguh banyak kita yang tertipu. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.